Bisa langsung ya, oke. Silakan ya, dipersiapkan. Kita mulai dengan ini dulu ya, dengan presentasinya dulu. Ini mohon maaf juga ya, saya lagi flu sama batuk. Jadi mungkin kalau saya mute berarti saya lagi apa namanya gatal tenggorokannya. Oke, kelompok pertama silakan dipersiapkan sambil menunggu, sambil download tab. Apakah slide-nya udah muncul? Oke, kalau sudah ready, silakan langsung dimulai ya. Iya, Bu. Mulai sekarang ya, Bu. Ya, boleh. Silakan langsung dimulai. Selamat pagi Bu Diana dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai managing and troubleshooting the database engine. Kelompok kami yang terdiri dari Antoni Sriki, Kennedy Genesius, Michelle Setiawan, dan saya Ricardo Nugroho Jaya. Untuk topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada configuration and administration tools, troubleshooting tools, SQL Server Management Studio, monitoring proses inti SQL, dan multi-server management. Di configuration and administration tools ada SQL Server Configuration Manager, startup parameters, startup store procedure, dan partial content database. Untuk configuration and administration tools, yang pertama ada SQL Server Configuration Manager. Konfigurasi SQL Manager ini agar sesuai dengan environment kita. Adapun langkah-langkah yang kita perlu lakukan ketika memulai konfigurasi SQL. Yang pertama, kita ke pojok kiri atas, baik itu Windows 8, Windows 2012, dan lebih tinggi. Dan dapatkan icon Spyglass. Ketika SQL Server Konfigurasi Manager sesuai dengan gambar yang tertera pada slide, dan klik icon untuk SQL Server Configuration Manager. Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi layanan individu seperti SQL Server, kita bisa klik 2 kali nama layanan untuk membuka halaman properti layanan. Di tab login, Anda juga dapat mengkonfigurasi akun mana yang ingin memulai SQL Server. Kemudian kita juga perlu membuat kata sandi yang tidak kadaluarsa, sehingga SQL Server ini tidak gagal pada saat kita ingin memulainya. Di tab layanan, kita juga perlu menentukan ingin layanan dimulai secara otomatis kah, atau manual kah, atau dinonaktifkan. Yang kedua ada startup parameter. Terdapat dua cara untuk mengatur opsi konfigurasi ini, baik itu SQL Server Configuration Manager atau melalui command prompt. Untuk SQL Server Configuration Manager, kita bisa melakukan dengan cara di halaman layanan SQL Server 2014, kita klik 2 kali SQL Server-nya. Kemudian kita buka tab parameter startup. Kita bisa menambahkan parameter startup apapun, seperti gambar yang tertera pada slide berikut ini.
Sedangkan dengan command prompt kita bisa menjalankan sqlserver.x dari command prompt. Kemudian kita mengaktifkan parameter non-default yang kita inginkan dengan cara menambahkan switch setelah sqlserver.x. Yang ketiga ada startup store procedure. Ada sp_configure dan sp_procoption. Apa bedanya? Kalau bedanya itu kalau sp_configure itu mengizinkan adanya dan scan startup store procedure. Kalau sp_procoption itu membuat store prosedurnya sebagai startup store procedure. Untuk commit settingnya itu SQL Server Instance juga harus di restart. Kemudian ada partial content database. Konsep ini di mana setting dan metadata database-nya tidak ada dependensi konfigurasi pada instance SQL Server, di mana database-nya resid. Selain itu, user juga bisa connect tanpa autentikasi di instance level. Pada SQL Server 2014, full content database-nya tidak ada. Hanya ada partial content database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kennedy. Berikutnya ada troubleshooting tools. Nah, troubleshooting tools ini fungsinya apa sih? Pertama, troubleshooting tools ini akan dilakukan jika koneksi ke SQL Server ini tidak berjalan dengan semestinya. Nah, ada 2 metode untuk masalah ini. Itu adalah Dedicated Administration Connection atau DAC dan Rebuilding System Database. Next. Untuk DAC sendiri adalah sambungan diagnosis khusus yang dapat digunakan saat sambungan standar ke server itu nggak bisa. Nah, DAC ini dengan catatan selalu mencoba terhubung setiap kali kita melakukan sambungan. Umumnya sih bisa, namun ini tidak menjamin bahwa sambungan ini bisa terjadi secara sukses, secara dengan baik. Nah, SQL Server ini mendengarkan sambungan DAC di port yang dynamically assigned yang dari 49.152 sampai 65.535. Nah, untuk port yang ini, untuk dynamically assigned itu bisa belajar lebih jauh di mata kuliah jaringan komputer. Koneksi dibuat pada port ini hanya bisa oleh seorang sysadmin dari SSMS atau dari SQL CMD. Nah, untuk SSMS sendiri kita bisa hanya masukkan prefix admin .2 di depan nama server SQL kita. Sedangkan untuk mengenai SQL CMD, kita memakai komen sebagai yang ditampilkan di layar itu. Dengan SQL CMD, min S, dengan nama servernya min E, min A, D, dan master. Nah, itu untuk nanti bisa langsung ke masternya. Next. Nah, DAC itu sendiri itu hanya sebuah query client ke local server. Kalau kita ingin melakukan remote admin connection, kita harus menggunakan sp_configure yang telah dijelaskan di Cardo tadi. Lalu kita bisa memakai itu yang step 1, lalu kita bisa mulai SQL CMD memakai yang step kedua. Nah, server address itu kita bisa menggunakan loopback adapter address yang itu defaultnya 127.0.0.1. Nah, kalau misalkan kalian ingat server address-nya, kalian bisa masukin aja. Nah, DAC port ini defaultnya ada 1434. Bisa aja berubah di masing-masing perangkat keras Anda, bisa pakai PowerShell untuk cari-cari itu port DAC itu apa, di mana lebih tepatnya. Next. Nah, ini merupakan cara kedua melalui troubleshooting tools. Nah, rebuilding system database ini saya tidak merekomendasikan kalau misalkan Anda langsung pakai ini, karena ini sangat cara yang terakhir, karena ini benar-benar kalau misalnya tidak ada cara lain. Karena ini kita kayak buat lagi SQL servernya dari awal. Nah, kalau kita harus install spek kita, database yang kita kustomisasi, setting, dan loginnya itu harus diulang lagi. Nah, pertama itu kita buka command prompt-nya, terus dari command prompt kita jalanin setup X, lalu kita pakai command yang ada di layar, itu template-nya. Nah, saya akan jelaskan itu masing-masing maksudnya apa sih garing quiet itu. Garing quiet itu untuk biar error-nya itu tidak muncul pada saat kita enter. Nah, action ini kita ingin melakukan apa? Nah, dalam kasus ini kan kita rebuild the system database, kita pakai perintah rebuild database. Lalu ada instance name. Instance name itu adalah kita kasih tahu nama instance-nya, yaitu biasanya
default-nya sih kalau kamu mau itu MS SQL Server. Tapi terserah kalian mau bikin yang mana. Yang keempat ada SQL sysadmin account, itu kita bisa pakai pas Windows Authentication Mode kalau misalkan udah pernah pakai SMS dulu. Nah, yang SAPWD itu kita pakai Mixed Authentication Mode yang kita harus masukin passwordnya. Udah kita bikin di CMD Prom ini, kita bisa buat database ulang, lalu kita harus setting manual 101 dan masternya juga harus dibalikin lagi. Lebih baik sih ambil dari backup dibanding buat yang baru ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Antonius Riki. Oke. Nah, untuk sekarang kita bakal bahas tentang SQL Server Management Studio. Nah, sebenarnya si SQL Server Management Studio ini sebenarnya apa sih? Dia tuh kayak tool yang melakukan sebagian besar manajemen tugas kita dan juga buat jalanin query-query. Nah, si database administrator itu biasanya ngabisin waktu banyak untuk bagian ini, di bagian SQL Server Management Studio. Nah, salah satu fiturnya itu adalah reports. Dimana kalau report itu ada si server reportnya. Nah, di server report ini kita tuh bisa mengakses laporan tingkat server atau server level reports dari objek explorer window di SQL Server Management Studio. Nah, cara munculinnya itu kayak gimana? Jadi kita cukup klik yang di bagian kiri itu ada kayak instance gitu, nanti tinggal diklik kanan aja, nanti tinggal pilih report. Nah, di reportnya itu sebenarnya ada banyak. Nah, salah satu contohnya itu ada server dashboard. Nah, server dashboard ini itu bisa ngasih tahu kayak edisi atau versi dari SQL Server yang kita udah jalanin. Terus ada juga tuh di bawah ada CPU usage dan input-output performnya. Next. Kalau tadi kan server report ya, sekarang ini lebih yang spesifik database-nya aja. Jadi database report. Nah, dia itu beroperasinya itu seperti server level report ya. Cuman dia tadi kayak bilang lebih fokus ke database-nya. Nah, untuk munculin itunya, cukup pilih nanti di database-nya, nanti di table-nya tinggal klik kanan, sama juga pilih report. Nah, nanti banyak pilihannya. Salah satu contohnya tuh di usage. Bisa ngelihat kayak data files, space usage-nya, dan transaction log space usage-nya tuh. Mungkin next. Terus yang ketiga tuh ada Object Explorer Details. Nah, kurang lebih sih ini sama juga menyediakan informasi, cuma kayak lebih ke GUI yang terkonsolidasinya aja. Nah, cara munculinnya itu bisa di view yang di pojok kiri atas tuh, nanti langsung pilih aja Object Explorer Details atau langsung tekan F7 untuk buka yang di kanan itu loh. Next. Nah, sekarang kita ngebahas configuring si SQL Server di SQL Server Management Studio-nya. Nah, yang pertama kita bisa configure-nya itu menggunakan server property screen yang ada di kanan tuh. Dan itu banyak banget tuh, ada general, ada memory, ada prosesor, dan lain-lainnya. Nah, dari general sendiri itu fungsinya buat apa aja sih? Sebenarnya dia tuh fokusnya menunjukkan informasi tentang SQL kita sih, yang udah nggak bisa diubah. Contohnya kayak itu ada versionnya, ada produknya, dan segala macamnya. Nah, terus ada memori nih. Nah, kalau memori ini fokusnya ke berapa banyak sih memori yang kepake, yang dikonfigurasi untuk digunakan dari awal. Terus ada juga prosesor. Kalau prosesor ini kita bisa batasin si SQL Server Engine-nya untuk menggunakan prosesor. Nah, dia juga bisa netapin nih berapa atau semua prosesor itu terkonek ke input outputnya. Terus ada security nih. Kalau security jelas saya kita bisa nyesuaiin apakah si SQL Server ini menerima koneksi melalui SQL Server dan autentikasi Windows atau hanya autentikasi Windows-nya aja. Nah, untuk yang connection ini kayak atur default properties connection aja. Nah, kalau untuk database setting ini saya dapat pengertiannya itu dia itu menyimpan mengatur untuk berapa lama kita menunggu tab untuk di backup. Ini kayaknya berhubungan sama backup. Terus juga berapa lama si cadangannya itu disimpan.
Terus kalau advance ini memungkinkan untuk dia ada dua fiturnya lagi nih, ada yang namanya content database sama file stream. Kalau si content database itu kayak database yang diisolasi dari database yang lainnya. Sedangkan si file stream ini kalau yang saya dapat dia itu menyimpan file yang lebih besar ya, kalau tidak salah. Nah, kalau yang terakhir itu ada permission. Nah, kalau permission ini lebih ke grant atau deny izin terperinci untuk kayak misalkan yang login dari awal itu loh. Ini bisa next. Nah, tadi kan kayak itu. Nah, sekarang pakai SP configure. Nah, SP configure itu ya tadi udah dijelasin juga ya, kalau itu kan store procedure ya, yang mungkin kita untuk mengubah banyak opsi konfigurasi di SQL Server-nya. Next. Nah, dia ada fitur di SQL Management Studio itu ada fitur Everything Object. Nah, step-stepnya itu sebenarnya nggak terlalu susah. Kita cukup pilih yang di sebelah kiri kayak tadi, ada instance ya kalau tidak salah. Terus kita klik kiri aja, klik kanan, nanti tinggal pilih aja filter. Nah, habis itu dia bakal muncul yang ke kanan ini loh. Nah, di sini kita bisa filter nama berdasarkan si nama, skema, atau saat objek dibuat. Nah, terus kita tinggal pilih nanti untuk bagaimana cara kita ambil filternya. Terus tinggal kita ketik di kolom value-nya. Nah, next. Nah, kalau error logs, ada fitur juga namanya error logs nih. Itu kayak munculin log-log apa aja yang udah kita perbuat kayak. Nah, di SQL Server 2014 kita tuh bisa lihat ini dengan cara klik kanan SQL Server di bawah Management Tree, lalu tinggal pilih View SQL Server and Windows Log. Next. Nah, terus yang terakhir nih ada Activity Monitor. Nah, ini sih kayak memberikan kita pandangan tentang kondisi saat ini pada sebuah instance ya. Nah, kita bisa gunain monitor ini untuk menentukan ada proses yang memblokir proses lain nggak sih? Nah, untuk bukanya, kita tinggal klik kanan server di Object Explorer lalu pilih Activity Monitor. Lalu dia akan muncul yang kayak di kanan ini. Bisa di next. Nah, jadi dia tuh ada yang di bagian proses itu ada session ID, user process flag, login, database, task state, comment, application, wait time, itu segala macam itu. Nah, itu fungsinya untuk debugging. Lebih ke kondisi locking. Nah, bisa ngebantu untuk ngedetect kondisi lockingnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michelle. Oke, jadi ini adalah monitoring processes in TSQL. Nah, yang pertama itu ada SPWHO sama SPWHO2. Nah, SPWHO itu stored procedure, itu mereturn apa yang terhubung sama instance kita, misalnya activity monitor. Nah, bedanya sama SPWHO2, kalau yang SPWHO2 itu store procedure juga, tapi dia itu bisa memberikan detail informasi tentang setiap proses yang terjadi. Untuk keduanya ini input parameternya masih sama. Lalu untuk SPWHO2 itu penggunaannya misalnya untuk saat kita ingin melihat semua koneksi yang ke server kita. Nah, itu kita hanya cukup merun SPWHO2. Tapi kalau kita ingin melihat yang terhubung sama server kita dan aktif, maka kita bisa merun SPWHO2 dengan parameter aktif. Lalu yang kedua itu sys.dm exec connection. Nah, ini DMV ini memberikan informasi lebih banyak yang membantu kita untuk memecahkan masalah dari database engine SQL Server. Nah, DMV ini akan mereturn sebuah row setiap sesi di SQL Server dalam bentuk tabel. Nanti kita bisa menulis query buat memfilter apa aja yang mau kita tampilkan, apa yang enggak. Misalnya query tersebut itu untuk menampilkan user yang sudah melakukan write. Jadi kalau belum melakukan write tidak akan ditampilkan. Lalu yang terakhir itu sys dm exec SQL text. Nah, DMF ini
buat ngambil teks dari query tertentu. Biasanya dipakai dengan konjungsi sysdm exec query stats. Nah, ini tuh digunakan biasanya buat misalnya buat ngambil 10 query dengan performa paling buruk dari semua database. Next. Nah, ini adalah multi-server management. Nah, caranya itu dengan central management server dan server group. Fitur ini tuh baru ada di SQL Server 2008. Fitur ini tuh bisa membuat kita menjalankan SQL script dan menggunakan policy based management atau PBM policies ke sebuah grup yang terdiri dari banyak server pada saat yang sama. Nah, kita tuh bisa menjalankan SQL pada grup yang berisi banyak server, lalu tuh nanti hasilnya dijadikan satu set atau dipisah-pisahkan hasilnya menjadi set-set sendiri. Nah, kalau kita mau nyatuin hasil, nanti itu kita bisa milih mau nambah row apa enggak. Nanti buat nambah kolom atau enggak. Nah, kolom ini bisa nunjukin dari mana row itu dihasilkan. Sebelum kita bisa pakai fitur Central Management Server dan Server Group, kita tuh harus mendaftarkan server kita terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftarkan server. Yang pertama, server itu nggak bisa didaftarkan atau diregistrasikan menjadi sebuah grup di bawah server itu sendiri. Yang kedua, semua query yang dijalankan itu harus punya trusted connection. Yang ketiga, kalau misalnya server itu beda domain, maka harus ada trusted relationship antara server tersebut. Lalu yang terakhir, kita bisa membuat beberapa central management server. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, thank you untuk kelompok 1. Presentasinya sudah lengkap banget ya dari seluruh materi. Mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini? Mau coba tanya satu, Bu? Boleh. Ini dengan sebentar Andreas ya? Iya. Oke. Ya, silakan Andreas. Bagian yang rebuilding database itu, ketika dia rebuilding database itu benar-benar kan itu berarti dia pakai kayak sistem gitu kan, bukan manual bikin dari ulang. Nah, pas dia rebuilding database itu, apakah data-data yang ada pada tabelnya ikut dibuat ulang juga? Atau dia kayak ngapus gitu, hilang? Atau kalau misalnya pas rebuilding database, berarti yang berubah tuh apa, yang hilangnya apa gitu? Lain gitu sih, Bu. Tanya. Oke, terima kasih Andreas. Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa menjelaskan kira-kira waktu rebuilding database itu apa yang masih bertahan dan apa yang hilang gitu. Mungkin kami tampung dulu kali Bu. Oke, biar kita tanya yang lain dulu ya. Bisa tanya yang lain boleh. itu Bu, bisa di list. Oke. Sip. Next questions ada lagi selain Andreas? Ada yang mau tanya lagi? Hopefully sih setiap kelompok ada 3 gitu yang nanya ya. Yang lain? Tadi Andreas 1, ada lagi yang lain? Ayo, 1 lagi deh, ada nggak yang lain? Gak ada nih. Ayo, yang lain? Kalau nggak ada nanti ini loh, nanti saya panggil, tanyain hasil presentasinya udah kira-kira penjelasannya gimana nih. Panggil acak nih kalau nggak ada nih. Nggak ada? Yakin nggak ada ya? Kalau nggak ada saya panggil acak ya. Siapa nih ya kira-kira? Steven Aprianto ada nggak Steven? Steven? Ada Steven? Nah, Steven ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya tanya. Mungkin ada beberapa di bagian awal, Bu. Ada yang pengen saya tanyain. Kenapa tuh? Yang mana? Perlu maju slide-nya? Kelompok 1 boleh tolong naik slide-nya. Saya lupa spesifik ini. Atas lagi ada nggak, Dok? Atas lagi, coba.
Udah? Atau perlu atas lagi? Atas lagi. Ini udah. Ini atas sudah ya? Kayaknya masih slightly 5 sih. Oh, ini udah paling atas ya, Dok? Iya. Udah paling atas ini. Atasnya poin-poin aja. Bawah lagi, Dok. Agak lupa tapi agak di bagian. Di slide 6. Nah, saya sebenarnya agak bingung sama poin yang kedua sih, yang buat kata sandi yang tidak kadaluarsa. Oke. Dimaksud Maksudnya kata sandi apa? tidak kadaluarsa itu Maksudnya apa ya? Oke. Oke, kelompok 1 itu ya pertanyaannya. Masih ada lagi? 1 orang lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya 1 pertanyaan ya, kelompok 1. Naik ke bawah deh, turun 1 di slide nomor 7. Nah, itu kan ada parameter di situ ya. Ada min D, min E, sama min L. Nah, mungkin ada yang tahu nggak ya, itu kira-kira apa sih 3 itu? Min D, min E, sama min L. DRC itu. Oke, nah mungkin untuk kelompok 1 bisa dijawab 3 pertanyaannya, terserah mau urutan yang mana. Atau butuh waktu dulu nih untuk diskusi? Atau udah bisa dijawab? Kalau untuk pertanyaan Ande bisa langsung dijawab Bu ini. Oke, boleh. Tadi pertanyaan Andre apakah bukan restoring sih, dibuat kembali sistem database itu apakah semua datanya bisa dari itu bisa ada dan apa sih yang hilang? Nah, pertama-tama yang ada itu bisa semua selama kita asumsikan kalau sudah di backup sistem database-nya. Nah, pertama-tama itu setiap database yang dalam sistem database itu pasti bisa dan model-modelnya itu pasti terbackup dan datanya juga dan template-nya. Nah, bagian yang hilang apa sih? Bagian yang hilang adalah bagian-bagian yang seperti loginnya bagaimana, konfigurasi server settingannya bagaimana. Itu yang hilang dan juga service pack custom itu yang bisa kita download dari luar dari Microsoft SQL itu juga itu hilang, harus di-reinstall lagi. Nah, Tadi yang login sama server configuration-nya kira-kira bisa dibalikin nggak? Balikin gimana maksudnya? Maksudnya masih bisa diselamatkan apa enggak tuh? Enggak, itu hilang, maka harus di-auto ulang. Konfigurasikan hanya sebuah setting servernya saja. Jadi tadi yang hilang itu kan yang service pack-nya gitu kan ya, bener nggak? Iya, service pack-nya ya. Terus kayak apa tadi? Service pack sama apa tadi yang hilang yang nggak bisa kita selamatin? Service pack, konfigurasi server dan login yang hilang. Yang hilang, yang masih tersisa apanya? Data dan template-nya saja kalau misalkan tidak korup, dengan catatan tidak korup ya Bu. Oke, coba. Oke, itu berarti untuk jawaban pertanyaan pertama ya. Kennedy ya. Ricardo apa tadi? Apa Kennedy tadi ya? Kennedy Bu. Iya, oke. Oke, boleh berarti udah ya jawaban pertama ya. Kalau untuk jawaban pertanyaan kedua? Udah ada belum kira-kira pertanyaan yang kedua jawabannya?
Oke, sambil nunggu ya, berarti ada 2 pertanyaan yang belum terjawab berarti. Ibu, Ya, tadi Ibu yang pertanyaan kedua tadi yang slide berapa ya Bu tadi? yang dari Steven ya, itu slide ke-7 ya, kalau 6 ke 7 ya? Hmm. Kata Sandia. Iya ini. Kalau Steven yang poin kedua yang dimaksud dengan password yang expired itu apa? Kalau mengenai yang password expired itu lebih ke kalau misalkan kita udah ada rename password, kita udah udah change password tapi kita masih menggunakan password yang lama kan tentu tidak bisa, Bu. Maksudnya itu begitu. Mungkin hanya ada kesalahan transaksi atau bagaimana, jadi agak bisa menjadi ambiguous gitu, Bu. Oke. Oke, itu berarti jawaban untuk yang kedua ya. Oke. Next. Jawaban Ibu yang mengenai yang kode yang tadi kayak SQL CMD yang mana, Bu? Tadi. Yang Itu. Ya itu benar yang 7. Terus ada min D, min E, sama min L. Kira-kira itu apa ya? Maksudnya menyatakan apa sih? Tahu? Apakah kalau untuk min D itu jalur file data utama dari database masternya. Kalau min E itu lintasan log dari SQL servernya. Kalau min L itu jalur file log transaksi dari database masternya. tadi kalau itu kalau min E tadi apa, sorry? Lintasan log dari SQL servernya, Bu. Lintasan log. Itu kalau min ya, lintasan log. Iya. Kalau min L? Jalur file log transaksi dari database master. Oke. Berarti 3 pertanyaannya sudah terjawab ya. Oke. Yang lain masih sorry, ada Bu. pertanyaan? Sorry, Iya, Bu. kenapa? Tadi Ya. Mas Ricardo min E itu error log, Bu. Error log ya, iya. Iya, maksudnya Ricardo. Iya, oke. Iya, oke. Berarti yang min E error log ya. Bener ya? Min E error log ya. Tadi saya baru mau setelah ini maksudnya saya baru mau memperbaiki. Oke, berarti untuk 3 pertanyaan itu jawabannya ya kelompok 1 ya. Kira-kira ada yang pengen ditanyakan lagi yang lain sebelum saya wrap up? Oke, kalau nggak ada, mungkin tadi sekali lagi saya mau jelasin mungkin ya. Tadi ada min D, min E, sama min L. Kalau min D itu benar yang untuk master datanya, kemudian untuk min E itu yang error log. Artinya setiap ada error itu bakal dicatat ke dalam satu log gitu. Jadi nanti kita bisa melihat histori error apa saja yang sudah pernah terjadi pada database kita. Kalau min L itu berarti untuk yang lognya. Log itu artinya apapun proses yang mencoba mengakses ke dalam database kita akan dicatat. Misalnya ada operasi insert, update, delete, atau apapun lah, itu bakal kita bisa lihat di transaction log-nya, di min L-nya. Kalau errornya di min E, kalau datanya baru di min D. Mungkin itu tambahan sedikit ya. Lalu untuk yang expired password itu, jadi tuh di SQL itu waktu kita set password, sometimes tuh ada encryption segala macam. Nah, kadang-kadang waktu kita masukin password kita, saya pernah cobain waktu saya login ke SQL, saya tuh dibilang passwordnya expired, padahal sudah benar gitu. Nah, oleh karena itu kita harus set, boleh naik ke atas, 1. Di sini kita bisa ngeset, sebenarnya nanti ada tab-nya, kita bisa ngeset supaya di tab itu tuh tidak expired password-nya. Jadi kita bisa masukin password supaya kalau password ini kita gunakan tuh nggak ada expired-nya sehingga kita tidak mengalami gagal login gitu ya. Intinya seperti itu, Steven ya. Terus yang pertanyaan pertama ya, tadi benar udah yang dibilang sama Kennedy ya. Jadi yang hilang itu yang tadi sudah dijelaskan ya, kayak service pack dan lain-lain itu akan hilang gitu ya. Jadi kita harus reinstall ya. Terus tadi juga dibilang sama kelompok ini, kalau bisa kita tuh benar-benar menghindari rebuild database karena kayak
ini tuh bener-bener last option kalau bener-bener sudah tidak bisa lagi dilakukan cara yang lain gitu, karena effort-nya juga tetap besar, seperti itu. Mungkin itu penjelasannya, masih ada yang pengen tanya? Kalau nggak ada, bentar. Bentar ya. Slide PPT saya udah muncul di tempat kalian? Udah. Udah ya, bentar. Oke, ini PPT-nya sudah muncul, bentar. Nah, sebenarnya sudah bagus banget nih yang maksudnya kelompok yang lain mungkin bisa melihat dari kelompok 1, materinya sudah detail. Ya, jadi mungkin saya jelaskan lagi beberapa poin tambahan ya dari yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Jadi kan pertemuan ini kan kita bahas tentang managing and troubleshoot database engine, lebih ke arah setting dari SQL Server kita ya. Nah, jadi kita untuk melakukan setting dari SQL, kita bisa melakukannya lewat SQL Server Configuration Manager. Caranya kamu tinggal ketik run aja dari sebelah, kalau kamu pakai Windows yang terbaru dari kiri bawah, kamu tinggal ketik SQL Server Configuration Manager. Nanti kalau udah keluar seperti ini, SQL Server Configuration simbolnya. Kalau udah kamu tinggal klik ikonnya aja. Nah, nanti di sini kamu, ini saya bisa share screen nggak ya? Sebentar ya. Stop share-nya, bentar ya. Saya nggak terlalu familiar pakai. Bentar, stop. Oke. Nah, ini SQL Server Configuration. Muncul nggak gambar SQL Server Configuration Manager-nya? Muncul. Muncul ya. Jadi, di sini ada SQL service kita nih. Ini ada, apa ya, ada konfigurasi yang kita bisa atur. Misalkan saya pakai yang default yang paling atas, yang MS SQL Server. Ada yang tahu nggak kira-kira MS SQL Server ini penamaan default atau apa? Atau dia tuh menyatakan apa sih? Ada yang tahu sampai sini? MS SQL Server itu tuh apa sebenarnya? Pernah dengar istilah yang namanya instance nggak kalian? Instance, pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak instance itu apa? Taunya sih yang di OOP, Bu. OOP. Berarti di ini ya, di apa namanya Java ya? Iya. Di object oriented ya? Oke. Nah, mungkin kalau instance di SQL itu lebih ke arah kayak kita punya server lebih dari satu. Kalau kita punya beberapa instance dalam satu komputer tuh kita punya beberapa server dalam satu. Jadi setiap instance tuh punya pengaturan koneksi masing-masing ya. Nanti dalam satu instance itu bisa punya database masing-masing. Dalam satu database ada table bla 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 sampai detail ke dalamnya gitu ya. Nah, tujuannya apa kita punya beberapa instance dalam satu komputer? Jadi kayak kita pengen punya beberapa server dalam satu komputer. Nah, ini tentu saja kalau komputer kita speknya memadai itu sangat membantu. Berarti kan kita seakan-akan bisa punya 2 server dalam satu perangkat gitu kan ya. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita punya beberapa, instance dalam satu komputer itu berarti akan sharing apa sih, sharing koneksi. Jadi, bakalan lemot gitu kalau komputernya nggak kuat. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, default-nya kita punya MS SQL Server kalau kalian tidak mengganti nama instance tersebut. Nah, untuk melakukan setting-nya, kamu tinggal double klik, nanti keluar tampilannya. Keluar nggak, pop-up table-nya? Pop-up, pop-up apa sih, window-nya keluar nggak? Hitam doang sih. Keluar hitam. Ada nggak tuh hitam ya? Iya. Nggak ada tulisan log on service file stream, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini kayaknya mesti share ulang sebentar ya. Kayaknya dianggap sebagai ini yang berbeda. Sebentar.
Bisa nggak ya? Muncul? Ada log on service file stream muncul nggak? Muncul ya. Oke, jadi kita kan tadi double klik di situ. Nah, di sini ada tab log on. Nah, di sini yang ini instance default kita. Terus kita bisa atur passwordnya supaya nggak expired yang tadi. Ya, itu yang pertama. Lalu di dalam tab service kita juga bisa atur ini mau secara otomatis jalan, mau di disable atau mau klik dulu manual dulu baru dijalankan. Ya, ini yang di tab service-nya. Kemudian ada lagi yang di bagian tab startup parameters. Nah, untuk startup parameters ini berarti yang tadi ada 3 ya. Terus kita juga nih misalnya ada deadlock segala macam, kita bisa kayak bikin parameter yang mau dijalankan pertama kali juga. Kita bisa bikin sendiri. Biasanya tuh diawali dengan min T, terus angkanya berapa gitu. Cuman di mata kuliah ini nggak dibahas khusus untuk setting seperti itu. Jadi yang penting kalian tahu, oh ini buat yang master, ini buat yang error log, ini buat yang log file-nya. Kemudian sebenarnya setting ini pun bisa kita lakukan, ini kan kita lewat Windows-nya ya, configuration manager-nya lewat Windows. Kita juga bisa melakukannya lewat command prompt. Ya, kalau lewat command prompt nanti kalau kalian lihat di slide kalian itu nanti ada tuh parameter-parameter yang bisa dilakukan setting. Nah, ini sebentar. Untuk parameter-parameter yang bisa kita lakukan setting itu mungkin beberapa yang bisa saya jelaskan sebentar ya. Bentar. Ini managing troubleshooting. Tadi yang tadi min D min L itu kita menyatakan kita mau akses yang master atau yang log file atau yang error ya. Kita pilih salah satu. Jadi kalau kalian lihat di slide kalian kan ada satu sintak panjang tuh ya. Terus nanti ada min T. Kalau min T itu untuk nanti kalau kita mau memulai dengan trace flags-nya. Ini yang tadi saya bilang, misalnya kita ada deadlock atau segala macam, kita perlu membuat kayak semacam trace flag tersebut. Nah, itu biasanya diawali oleh min T, kemudian ntar 4 digit kodenya. Deadlock kalau terjadi sampai terjadi deadlock. Terus min F itu untuk menyatakan dia cuma bisa enable satu connection only. Lalu untuk min G itu berarti kita mau mengganti, kita itu bisa menggunakan memori di luar dari memori pool yang kita punya. Ya, misalnya untuk menjalankan store prosedur kita. Itu min G. Lalu ada lagi min M. Nah, kalau ini untuk single user mode. Ya, atau kita sering bilang ini tuh master recovery mode. Ya, biasanya kita dilakukan untuk suspend checkpoint proses yang kita punya. Jadi di sini biasanya kita menulis data kita dari disk ke dalam database device kita. Jadi kita pindahin data kita untuk recover. Jadi lebih ke arah performs emergency maintenance procedure biasanya seperti itu. Lalu ada min apa ya? Bentar ya. Ada min S di situ. Nah, untuk min S, ya min S instance name itu untuk start, kasih tahu instance apa yang akan kita start pertama kali. Jadi kalau kalian lihat dengan menggunakan command prompt itu sebenarnya settingnya jauh lebih detail daripada kita pakai Windows untuk command prompt, daripada kita pakai wizard dari Windows dari SQL itu sendiri ya. Jadi lebih detail yang bisa kita gunakan. Terus itu untuk sintaknya ya. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Apakah ada pertanyaan dulu untuk startup parameters? Belum kita lanjut ke startup store prosedur. Bu, cara define parameternya tuh tinggal dituliskan di tempat yang tadi itu, Bu. Tinggal tulis min K atau kita buka
Iya, jadi kan kalau misalnya kita mau pakai Windows kan tadi ya tinggal klik aja tuh, cari apa namanya, tools-nya terus diklik. Nah, kalau misalnya kamu pakai command prompt berarti nanti kamu tinggal ketik, tapi kamu buka dulu. Yang dibuka itu SQL service, SQL serv, terus r.exe di apa ya, di command prompt-nya diklik itu, nanti kan keluar command prompt tuh. Nah, nanti di situ kamu baru menggunakan format yang tadi sudah ada di slide. Yang mau min D, nama master file-nya apa, atau min L, atau min E, terus ada, tadi kan ada kayak misalnya mau pakai flag min F, dan lain sebagainya, min S, nama instance-nya apa, gitu. Sesuai dengan format itu urutannya, gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu, Iya. mau nanya Bu, itu yang tadi Kenapa? minta itu kan katanya terjadi kalau misalkan ada deadlock. Berarti kita nge-kill transaksi ya Bu? Semacam kita kasih flag gitu, kayak ngasih tahu trace flag-nya. Jadi gimana ya? Kalau misalnya terjadi deadlock tuh kan kayak ya bahasa kasarnya di kill itu berarti di force Terminate. stop gitu ya, bener ya? Di terminate ya, di force stop gitu kan ya. Ya kurang lebih seperti itu sih, betul. Kalau deadlock kan berarti ya udah saling tunggu ya, bener nggak? Berarti kode transaksi yang tadi 4 digit itu nomor ininya transaksinya ya Bu? Kodenya itu biasanya 1204 itu default-nya sih. Nah, itu tapi kita bisa buat dulu. Kemarin saya sempat cari tahu, kayak kita harus kayak create dulu sebelumnya kode-kode ini sih, cuman default-nya 1204. Oh, oke. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, bisa lanjut ya. Terus ada startup store procedure. Nah, ini berarti kalian pasti udah tahu ya semuanya store procedures kan kayak kumpulan query atau kumpulan langkah-langkah lah ya, yang kita bikin function gitu ya, itu store procedures yang akan kita execute untuk code sp_configure tadi udah dijelasin tuh. Nah, tapi pertama-tama kalian harus setting show advanced option-nya itu menjadi true, menjadi dijalankan satu poinnya. Jadi yang harus kalian lakukan pertama tuh kalian sp_configures show advanced option 1. Ini saya balik ke share screen ini lagi bentar. Oke, udah muncul ya PPT-nya ya. Jadi kita sp_configures terus show advanced option kita ubah jadi 1. Ini kita untuk mengenablekan settingannya. Kalau udah kita bilang go reconfigures, go ini sintaknya aja. Terus by default SQL Server itu tidak scan for startup store procedures. Nah, untuk mengallow, untuk mengizinkannya, kamu mesti bilang scan for startup procedures-nya jadi 1. Ya, jadi untuk menjalankannya kamu setting jadi 1. Setelah itu after that kamu mesti restart. Ya, mesti restart. Nah, untuk restart-nya itu restart itu gunanya untuk mengcommit, berarti untuk mengokekan lah ya settingan yang sudah kalian buat. Nah, kalau udah di-commit, kamu sekarang coba meng-create sebuah table, misalnya kita create di sini table namanya master berarti di dalam di dalam database masternya ya. dbo.sql startup log itu nama tabelnya. Kemudian kita bilang start time, date time. Jadi kita catat pencatatan, ada kolom namanya start time, tipe datanya date time. Terus kita bilang go. Jadi kita punya table SQL startup log dengan kolom start time, tipe datanya date time. Kalau udah, sekarang kita tuh pengen bikin store procedure kayak mencatat orang yang mengakses ke dalam sistem kita. Nah, jadi di sini kita bilang kita use master, berarti kita pakai database master yang tadi ya. Terus go create prosedur, kita buat prosedurnya di DBO namanya insert SQL startup log. Ini nama prosedur yang kita bikin. Prosedurnya itu ngapain? Kita mau insert into ke dalam table yang tadi. Berarti master DBO SQL startup log. Terus
berarti kan punya satu kolom dong. Nah, yang kita mau insert itu adalah kita select get that. Jadi diambil saat ini, waktu saat ini, timestamp saat ini, hari, tanggal, bulan, jam, menit, detiknya semuanya diambil, dimasukin ke dalam start time. Kebayang nggak kira-kira prosesnya? Jadi ini contoh kita membuat sebuah start prosedur di mana kegunaannya adalah mencatat kalau misalnya ada yang mengakses ke dalam database kita. Ada yang bingung nggak sampai sini atau pengen tanya sampai sini? Ada? Dicatat tuh tanggalnya aja atau gimana? Get that ini kalau nggak salah return value-nya tuh sampai jamnya sih, sampai maksudnya waktu saat ini, timestamp. Jadi cuma waktunya doang, Bu. Kayak yang aksesnya nggak dimasukin. Enggak. Kalau dalam hal ini berarti kita cuma ngambil waktunya aja. Kalau kamu pengen yang aksesnya juga ya berarti kita tinggal mengedit store prosedur yang kita punya. Kalau ini kan berarti kita cuma punya satu kolom ya. Kalau mau seperti itu berarti nanti tabelnya bikin 2 kolom, kemudian store prosedurnya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Query-nya terserah kita gitu. Itu yang di Cuma tahap C ya, Bu? Yang kenapa? Yang ditambahin atributnya yang tahap C berarti? Tahap C dan tahap D pastinya. Kalau tahap C itu kan berarti kita nambahin isi tabelnya. Kalau Ya. tahap D itu berarti kita menginsertnya itu kolom yang lainnya juga kita harus ubah di situ juga. Oke, Dua, C dan D-nya. C itu untuk create tabelnya, D itu untuk insert tabelnya. Jadi kalau mau yang tadi berarti kita ubah di C dan D ya. Udah cukup jelas kira-kira? Kalau udah, kemudian yang tadi ada SP proc option juga. Nah ini kita untuk menjadikan store prosedur yang kita itu sebagai startup store prosedur. Jadi pengen dijalankan waktu pertama kali jalan gitu. Tadi kan baru bikin store prosedurnya, tapi belum dijadikan store prosedur yang automatically jalan saat pertama kali kita menjalankan database kita. Nah untuk membuat itu kita bilang SP proc option. Proc name-nya berarti kan tadi master, DBO insert SQL startup log. Option name-nya berarti kita bilang startup. Lalu option value itu 1 kalau kita on, 0 kalau kita off. Gitu ya. Untuk yang option name itu, the only available option name itu cuma startup ya, jadi memang cuma startup yang bisa kita pilih. Terus option value-nya 1 untuk on-in, 0 untuk off-in. Terus kalau udah nih kita udah setting, berarti kita bilang insert SQL startup log kita tuh menjadi startup store procedures. Nah kalau udah stop and start your SQL service instance. Jadi kita matiin, jalanin lagi instance kita. Nah kemudian query the master DBO SQL startup to see. Kita juga bisa melakukan query kalau kita mau ngelihat udah kecatat apa udah jalan atau belum gitu, store procedures yang tadi kita bilang. Ini berarti kamu tinggal select aja, terus sebelum kamu jadi kan kita udah bikin store procedures-nya, terus kalau kita mau ngecek datanya, kamu tinggal query select bintang from insert SQL startup log. Nah, di sini juga dikatakan kalau misalnya kita nggak mau pakai lagi, kita juga harus make sure kita disable setting-nya. Nah, untuk disable setting-nya itu query-nya yang ada di F ini. SP proc option, proc name-nya master DBO insert SQL startup log, option name-nya startup, terus kita bilang 0, berarti kita off-kan. Terus use master berarti kita pakai database master, go kita drop table master SQL startup log yang tadi sudah kita buat, dan kita juga drop si prosedur yang kita udah buat. Gitu. Jadi jangan lupa di nonaktifkan dan jangan lupa untuk di-delete. Untuk mendelete-nya seperti ini. Ada yang mau tanya dulu kira-kira sampai sini? Bu, kenapa harus di-delete? Dia Kalau cuma kita udah nggak buat download. Iya aja. Enggak, maksudnya kalau kita udah mau nggak pakai lagi, kita jangan lupa kita delete gitu. Nah, untuk mendelete-nya seperti ini. Ini jadi kayak ngasih tahu cara untuk mendelete-nya seperti ini loh. Kan ini kan startup prosedur kan, jadi artinya setiap kali kita jalanin bakal kita nyalain SQL kita bakal dijalankan. Nah, kalau kita tidak mau menjalankannya lagi atau sudah nggak pakai lagi, kita pertama mesti
bikin dia disable dulu, off dulu, nolin dulu, baru kita delete. Jadi kayak ini tuh buat ngasih tahu kalian, oh kalau udah nggak mau pakai lagi itu prosedurnya dinolkan dulu, baru kita bisa delete gitu. Lengkap nggak maksudnya? Jadi Oh, kayak ini contoh simpelnya seperti ini. Kalau udah nggak mau pakai lagi tuh nggak bisa langsung delete gitu. Kita pertama mesti nolin dulu, nonaktifkan dulu. Kalau udah dinonaktifkan, baru kita drop tabelnya, baru setelah itu kita drop prosedurnya gitu. berarti kalau misalnya mau buat lagi, buat dari awal lagi, berarti kalau nyalain lagi. Betul. Maksudnya kalau mau bikin yang sama ya udah berarti kamu mesti ke step yang pertama lagi tuh, mulai dari sini. Create lagi, terus habis itu bikin prosedurnya lagi, di-on-kan lagi. Jangan lupa ini ya, jangan lupa show advanced option-nya di satu dulu, sama scan for startup procedures-nya harus di-on-kan dulu. Baru create ulang lagi. Kalau sudah di-delete, kalau nggak di-delete ya tinggal dipakai aja. Oke, terima kasih Bu. Yes, sama. Terus next ya, tadi juga dibahas tentang partially content database. Tadi apa kira-kira partially content database itu dari yang dijelaskan teman kalian? Partially content database, kira-kira apa nih? Kalau di sini kita bahas yang kebalikannya dulu ya, yang content database ya. Kalau content database itu berarti seluruh setting yang kita punya, terus metadata yang kita punya, tidak bergantung pada instance-nya, server yang kita punya gitu. Jadi tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kamu bayangin kalau misalnya kamu pengen pindahin database kamu, kalau dia masih bergantung pada instance, pada server atau pada fisik dari komputernya itu, berarti si SQL-nya itu tidak menjadi fitur portability-nya tuh menjadi tidak terpenuhi gitu. Jadi kita kalau mau pindahin database tuh nggak bisa gitu karena masih ada beberapa settingan yang nyangkut sama tempat lamanya seperti itu. Nah, supaya bisa portability dari si SQL-nya itu bisa dijaga, makanya ada yang namanya partially content database. Ya, supaya nanti developer lah atau database administrator gitu ya, bisa deploy sebuah database di multiple instance. Dalam hal ini ya berarti di komputer yang berbeda atau di instance yang berbeda juga. Karena tidak bergantung pada satu instance saja. Nah, di SQL Server 2014 yang fully content itu sudah tidak diimplementasikan. Jadi kita pakainya yang partially content database. Gitu. Ada yang mau tanya sampai sini untuk partially content database? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke DAC, Dedicated Administrator Connection. Nah, ini tadi juga udah dijelaskan sama teman kamu. Ini troubleshoot yang kita bisa lakukan ketika kita tidak bisa mengakses database kita. Jadi kalau misalnya kita connect ke database, terus kayak waiting doang, terus sampai time out, terus nggak bisa connect, nggak bisa di-debug, nggak bisa ngelihat apa-apalah gitu di dalam database kita. Nah, kita harus troubleshoot, terus merepair lah ya keadaan tersebut. Nah, Dedicated Administrator Connection ini salah satu teknik yang biasanya terpercaya lah atau bisa diandalkan untuk men-troubleshoot tersebut. Nah, jadi di DAC itu nanti DAC is a specialized diagnostic connection that can be used when the standard connection to the server are not possible. Kemudian SQL Server listen for the DAC connection on the dynamically assigned port. A connection can be made on this port only by sysadmin role members from SSMS or the SQL CMD tool. Jadi nanti dia akan listen si port dari DAC-nya ini ya. Nah, untuk connect menggunakan SQL CMD, kita pakai sintak ini. SQL CMD minus S itu untuk menyatakan S itu instance server name kita. SQL 2014 itu adalah server name kita. Terus minus E-nya nih saya lupa apa, bentar ya. Seperti ini di sini sih di materi yang coba saya baca sih emang nggak dijelaskan sih untuk min A min D itu apa.
let's say itu adalah sintak yang digunakan untuk connect ya. Terus master itu berarti database masternya. Gitu. Terus by default nanti DAC-nya itu only allow client running di local server. Ya, jadi kita pakai SP configures ya untuk remote connection-nya. SP configures remote admin connection 1 berarti kita mentrukan, mengenablekan. Terus reconfigure with override, jadi ditimpa yang sebelumnya. Jadi ini adalah setting untuk bisa meremote connection. Ya, 1 itu mengenablekannya, reconfigure override itu nimpa settingan yang sebelumnya. Kemudian, nah untuk remote admin connection, ini sintak yang digunakan SQL CMD -s nama server, kemudian koma portnya. Ini berarti server address-nya 127.0.0.1, kemudian portnya 1434. Jadi silakan dicek untuk IP address, server address, dan juga DAC port yang kalian gunakan. Tapi ini sintaknya untuk melakukan proses tadi ya. Nah, itu DAC. Yang kedua, ini yang tadi juga sudah dibahas, kita bisa melakukan rebuilding the system database. Nah, untuk itu kita masuk ke command prompt, ya kita jalanin tuh setup.exe, terus di situ ada beberapa pilihan ya. Quiet itu tadi yang untuk maksa supaya nggak keluar warning atau error. Terus, tapi nanti errornya tetap masuk ke dalam error log ya. Terus ada SQL sysadmin accounts. Nah, itu nanti Windows group atau individual accounts yang diberikan akses oleh sysadmin atau sebagai sysadminnya. Terus passwordnya apa. Terus ada nama instance juga di situ. Kemudian actions itu berarti tindakan yang kita melakukan. Berarti di sini kita mau melakukan rebuild database. Itu penjelasannya. Nah, tadi juga udah dijelasin sama teman-teman kalian. Waktu kita melakukan rebuild database ini sebenarnya itu benar-benar tindakan terakhir yang kita lakukan. Karena beberapa settingan yang kita sudah punya itu tidak akan bisa dibalikin ya. Jadi kalau udah nggak ada cara, baru kita punya opsi ini gitu. Jadi kayak service pack-nya itu nggak bakal balik, terus user defined database itu juga nggak akan kembali ya. Mungkin tambahannya login sama server configurations itu bisa di-redone, bisa dibalikin. Hanya untuk logins dan server configuration. Sisanya nggak balik. Nah, itu untuk rebuild database. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Catatan juga nih ya, waktu kita merebuild database kan bakal hilang ya. Tapi filenya itu sebenarnya masih ada di operating system kita. Nah, kita bisa reattach, jadi kayak mengkoneksikan ulang atau restores. Ya, reattach database ini biasanya impact action-nya itu lebih rendah. Nah, itu nanti dipelajarinya di materi yang lain bagaimana reattach atau restores dari files-nya itu sendiri ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ke SQL Server Management Studio. Ini mungkin yang kalian familiar karena biasanya kalian melakukan query di SSMS ini. Nah, jadi ternyata SSMS ini punya reports. Jadi salah satu fitur dari SQL Server Management Studio ini, kita bisa mengintegrasikan report yang kita punya dari beberapa area administrasi yang kita punya. Misalnya nih, kita mau sediain report dari instance-nya, database-nya, logins-nya. Nah, itu bisa kita gabungkan ya menjadi sebuah report. Nah, untuk report itu sendiri cara menjalankannya itu kalian tinggal klik di bagian kalau nggak salah klik kanan nanti di bagian si database yang kita punya ya untuk membuka server reports ini. Dari Object Explorer Windows-nya itu nanti kamu klik kanan di instance-nya, terus kamu pilih report. Ya, kamu pilih report, nanti contoh tampilannya seperti ini.
Nah, di sini yang kita bisa lihat apa? Kayak misalnya startup servernya tuh startnya kapan, instance-nya apa, product version-nya, dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan info yang ada di sini ya. Itu informasi yang kita bisa tampilkan. Terus kita juga bisa ngelihat grafik di sini ya. Jadi grafik di sini itu menggambarkan penggunaan CPU. Ya, penggunaan CPU, berapa CPU yang digunakan tuh butuh berapa resource-nya. Tapi ini per query ya, jadi cuman yang lagi aktif. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhan, tapi cuman yang lagi aktif aja. Atau kita bisa ngelihat nih transaksi yang aktif ada berapa, aktif database ada berapa. Jadi bukan secara keseluruhan, tapi ini aktif aja biasanya. Terus untuk database report ini kelihatan nggak ya? User. Sebenarnya kita bisa juga ngelihat user yang di-block sama disk utilization ya dari database yang kita punya dari si database report ini. Lalu kemudian ada Object Explorer Details. Nah, kalau di sini itu buat ngelihat informasi tentang GUI jadi bentuknya tuh GUI ya untuk provides a well information in a consolidated GUI. Nah, caranya itu kamu tinggal select dari Object Explorers-nya, terus pencet F7 ya kalau untuk menu yang ini. Jadi tampilannya seperti yang di bawah ini. Nah, ini kalian bisa melihat nih database-nya kan di sini namanya AdventureWorks. Lalu di sini, nih saya zoom dulu ya. Penggunaan space-nya, terus pengaturan-pengaturan di create, ID-nya berapa, size-nya berapa, ini kamu bisa lihat di sini. Untuk Object Explorers Details. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga bisa configure SQL Server Management Studio kita. Yang pertama lewat property ya. Sebenarnya bisa juga pakai SP configures kan. Nah, tapi untuk lebih mudah kita bisa menggunakan Windows lebih gampang daripada pakai command prompt. Pertama ada tab general. Nah, ini juga udah dijelasin sama teman-teman kalian. Ini informasi general yang tidak bisa kita ubah. Contohnya kayak nama produk, operating system, platform, version, itu yang nggak bisa kita ubah. Jadi cuma bisa menampilkan informasi yang kita punya. Kemudian ada memori. Nah, ini kita bisa melihat berapa memori SQL Server yang dikonfigurasi untuk bisa kita gunakan. Itu untuk memori. Kemudian ada processors. Kalau di processors itu kita bisa membatasi SQL Server Engine kita. Kayak misalnya nama prosesornya, kemudian yang mau multiple CPU atau tidak, mau cuma satu instance atau tidak yang kita jalankan, itu kita bisa settings di processors ini. Di sini nggak ada tampilannya ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa ngelihat kayak node-node CPU yang kita punya, yang kita mau setting apa, itu bisa kita atur di sini. Kemudian ada security. Nah, kalau di security ini kita bisa setting apakah kita mau SQL Server kita ini menerima koneksi lewat SQL Server dan Windows Authentications atau hanya Windows Authentication only. Jadi setting-setting masalah security ya, mau kita bisa terima koneksi dua-duanya antara SQL Server dan Windows Authentication atau cuma Windows Authentication only, ini kita bisa setting di sini. Itu untuk security. Lalu untuk connections, nah di sini kita bisa adjust default connection properties kita. Misalnya mau ada berapa contohnya apa ya di sini ya? Connections ini bentar ya, saya coba cari contohnya.
connections ini kita berarti setting berapa koneksi yang bisa kita punya sih. Nah, one possible option you may want to set here would be no count. Nah, ini berarti kita nggak membatasinya. Terus this setting can prevent message from being sent to the client if they do not request it. Jadi nanti kita bisa menampilkan message kalau misalnya tidak ada request seperti itu ya. Jadi pengaturan connection bisa dilakukan di sini. Lalu ada database settings juga selain itu. Kalau di database setting ini lebih ke arah berapa lama kita akan menunggu ya untuk proses backup, terus menunggu backup itu disimpan berapa lama, itu di database setting kita lakukan. Untuk advance itu bisa enable fitur-fitur seperti content database dan file stream. Yang tadi full content dan segala macam itu ada di sini ya, partial contents itu ada di sini settingannya. Lalu sebenarnya ada satu lagi yang nggak ditulis di sini, ada permissions. Ya, H itu sebenarnya bukan using SP configures ya, H itu harusnya permissions. Kalau permissions itu setiap login dan juga role itu available untuk instance yang mana aja. Jadi kita bisa kasih grant, bisa kasih akses permissions ya untuk setiap login dan juga role di sini di permissions. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Saya minum bentar ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini untuk materi sampai configures SQL Server in SQL Server Management Studio? Apakah ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita berarti lanjut ke SP configures ya. SP configures itu berarti stored procedures yang memungkinkan kita untuk mengubah pengaturan di SQL kita. Nah, beberapa setting yang bisa dilakukan oleh SP configures ini ada max degree of parallelism. Ini biasanya kita kalau punya OLTP yang online transaction processing, kita bisa set berapa sockets yang available atau yang bisa digunakan. Lalu ada CLR enable. CLR itu jadi CLR enable itu kita mengenable untuk menjalankan yang namanya CLR procedures. Apa itu CLR procedures? Jadi CLR store procedures itu biasanya bisa kita gunakan untuk kita memanage codes kita atau codingan kita lah ya. Supaya lebih safety, biasanya digunakan untuk memory management juga. Nah, ini seperti kita kayak bikin function, store procedures, dan trigger juga sih sebenarnya. Tapi itu nanti ditulisnya dalam bahasa C# atau VB.NET. Pokoknya yang bisa disupport oleh .NET framework gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk query logic-logic yang kompleks ya. Jadi kita bisa melakukan kayak encapsulation, polymorphism, inheritance di dalam si CLR store procedures ini. Itu jadi kita bisa mengenablekannya dengan cara lewat SP configures ini. Lalu ada block process threshold. Nah, ini kita bisa set waktu threshold sebelum kita mau mengeblok suatu proses ketika suatu report akan di-generate, akan dibuat. Ini settingan yang ada di SP configures.
Terus Bu kita Diana, tadi ini juga udah. Ya, kenapa? saya mau ingetin untuk ngisi absensi, Bu. Iya, ini 953 ya. Oke, sebentar Iya, ya. oke. Thank you. Ini berarti di OL Binus ya. Oke. Tapi kayak kemarin itu, bentar ya. Kalau nggak salah, OL Binus lecture. Bentar ya, sambil loading. Attendance. Nggak muncul ya. Bentar ya. Oh, kalian 2 kos. Out semester. Kayaknya ini deh, out semester ya pilihannya. Oh iya, benar. Ini hadir semua nggak ya hari ini? 20 berapa nih? Kelihatan nggak? 33. Harusnya hadir semua ya. Oh iya, Bu. Ya. Nah ini cuma nggak enaknya mesti dicentak, apa sih nggak bisa diproses langsung karena kan kayak seakan-akan ini sebenarnya tapping. Jadi saya mesti pilih satu-satu untuk 32 ini cannot tapping ya. Nggak bisa Iya, Bu. tapping. Ya, satu-satu nih. Oh ya, kalian udah masuk praktikum belum ya? Di praktikumnya belajar apa ya kemarin? Baru minggu ini, Bu. Kemarin nggak ada. Jadi kemarin nggak ada ya. Tapi kalau saya Oh, lihat materi praktikumnya lebih enak sih, kayak belajarnya tentang indeks kayak gitu-gitu deh kalau nggak salah ya. Nanti minggu depan info ya, kalian belajar apa di praktikum. Oh ya, nanti habis ini kan berarti kan ada self learning ya, bener ya? Nah, biasanya untuk tugas self learning itu dikasihnya dari Bu Fitri atau Pak Samsul atau dari dosen langsung kasih ke kalian, bisa? Dari dosen boleh, Bu. Boleh Dari ya, ibunya. aku kirim di chat ya habis ini ya. Bentar ya. Oke, hadir semua. Bentar ya, saya submit dulu. Oke. Oke, nah saya lanjut dulu ya. Ada filtering objects di sini. Bentar ya. Ini tadi juga udah dijelasin untuk melakukan filtering objek ini enaknya kita bisa langsung klik-klik aja di sini ya. Mau contents atau mau equals, tinggal diklik aja di simbolnya di sini ya. Yang kita bisa filter tuh nama, skema, terus objek itu juga bisa kita atur, owner dan lain sebagainya. Terus activity monitor. Kalau di activity monitor itu memberikan informasi ke kita koneksi terhadap instance yang kita punya. Jadi kita bisa ngeliat siapa yang connect ke dalam mesin kita, terus mereka ngapain aja di dalam mesin kita, tuh kita bisa lihat di activity monitor ini. Lalu, nah, transak SQL tuh tadi ada 2, udah dijelasin juga, ada SPHU dan SPHU2. SP itu berarti kan yang kita buat ngelihat siapa aja yang connect ke instance kita, seperti activity monitor tapi lewat command prompt gitu ya. Nah, kalau misalnya SP2 itu tadi udah jelasin juga, itu informasinya lebih detail. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngelihat yang connect ke kita, tanpa memperdulikan dia aktif atau tidak, kamu tinggal bilang SPHU2. Tapi kalau mau, kamu juga bisa kasih parameter aktif, berarti yang aktif aja. Inaktif berarti yang tidak aktif. Yang connect ke dalam kita punya instance gitu ya. Nanti sebenarnya informasi yang kita bisa lihat itu ada user ID dan lain-lain detail lah, detail informasi siapa aja yang sedang connect ke dalam instance yang kita punya. Kemudian ini
Ada selanjutnya ada sys.dm_exec_connections. Nah, ini sebenarnya untuk dynamic management view yang memberikan kita informasi yang lebih untuk membantu kita dalam troubleshoot database kita yang kita punya. Sini dia bilang select bintang from sysdm exec sessions where each user proses sampai dengan 1 writes lebih dari 0. Nah, ini berarti yang aktif terus yang melakukan yang pernah yang pernah mengakses yang ada datanya di dalam sysdm exec session kita. Yang writes lebih dari 0 itu berarti yang pernah mengakses lah gitu. Kemudian sysdm exec xql text. Kalau ini retrieve text or particular query. Nah, jadi ini untuk ngambil query yang ada di dalamnya. Bisa contohnya kita mau ngambil 10, tadi udah dijelasin juga contohnya 10 query yang performnya paling jelek dari seluruh database yang kita punya. Untuk monitor sih intinya ini. Lalu ada multi server management. Nah, ini berarti ketika kita punya beberapa server yang harus kita manage secara bersamaan, ada central management server dan server groups. Nah, ini fiturnya ini enable kita untuk menjalankan test kill script. Dan kita tuh harus apply nanti yang namanya PBM, Policy Based Management. Jadi nanti kita bisa mengaksesnya secara bersamaan, enaknya seperti itu. We can execute TSQL on a group server and aggregate the results into a single sets or keep each result set separate. Jadi kita bisa gabungin atau tetap kita mau ambil secara terpisah. If we have common error tables on each server, we can query them all in a single segment. Jadi kita juga bisa mendapatkan error yang spesifik untuk setiap server tanpa harus menggabungkannya. These capabilities are part of SQL Management Studio, but before start using them, kita harus registrasi dulu ya ke dalam Central Management Server. Nah, setelah kita registrasi, kita bisa meng-create server groups dan kemudian menambahkan grup-grup yang ada di dalam server groups yang sudah kita buat tersebut. Terus, ini beberapa beberapa concern yang harus jadi catatan. Kita tidak bisa menambahkan grup di dalam grup itu sendiri. Seluruh query-nya itu harus di dalam trusting connection. Jadi kita mesti set cuman koneksi yang trusted aja yang bisa kita execute. Maksudnya koneksi yang trusted yang bisa mengakses query yang kita punya gitu. Jadi kalau koneksinya itu tidak trusted, dia tidak bisa mengakses query yang kita punya. If our servers cross domains, we must have trusted relationship between them. Kalau misalnya kita ada server yang cross domain, kita harus punya trust atau kita harus enable dulu domain tersebut harus kita enablekan dulu di dalam server yang kita punya. Terus kita juga bisa configure multiple central management servers. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk materi multi-server manajemennya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Saya sambil ambil soal dulu ya, bentar. Apakah ada yang mau tanya dulu sampai sini? Semester ini kalian dapat mata kuliahnya apa aja? Big data, computer security, terus Big data sama siapa ya? kok Wawan. Oh, Wawan Cenggoro ya. Okay. Terus Agile software. Agile software engineering ya. Iya. Terus operating system. OS sama siapa? Pak Tatang. Oke. Nah, oke. Saya udah dapet nih soalnya. Saya kirim di sini aja ya. Bu. Oh, ya. Di assignment aja, Bu. Jadi kita bisa di langsung kumpulin. Aja ya. Oke, iya. Biar bisa dikumpulin. Oke, ya udah saya upload di assignment-nya ya. Oke, sampai sini berarti ini sesi untuk hari ini. Ada pertanyaan sampai sini?
Oh ya Bu, untuk deadline-nya kapan Bu? Deadline-nya kalau tugas-tugas yang lain biasanya di hari itu juga atau gimana? Ini Seminggu berarti Bu kalian biasanya. minggu ya. Ini berarti kalian berapa sampai jam berapa? Jam 12. 11.30 SL-nya. SL-nya Habis ini kan sesi SL ya. Biasanya berapa menit? oh 1,5 jam. Jadi sampai 11.30. Oh ya udah berarti mungkin kita set berarti Minggu jam 23.59 ya untuk deadline dari SL yang ini ya. Oke Bu, boleh. Jadi Minggu 23.59. Di hari Minggu gitu ya. Oke, Oke, Bu. berarti saya upload di assignment ya untuk SL-nya ya. Ya Bu. Sip, oke. Thank you ya semuanya. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu berarti minggu depan ya. Terima kasih. Makasih, Bu. Iya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, saya izin live ya. Thank you semuanya. Oke, thank you semuanya.